perkenalkan nama saya Alisa Ketne Pramono. Pada hari ini saya akan membahas secara ringkas mengenai topik pembelajaran yang telah saya lalui selama 7 minggu dalam mata kuliah keamanan internasional sebagai bentuk pemenuhan ujian tengah semester saya. Pada sesi pertama, saya mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa itu keamanan dan juga mengapa hal tersebut penting dalam kehidupan kita. Lalu terdapat juga penjelasan mengenai keamanan internasional menurut 3 teori umum dalam HI, yaitu realisme, konstruktivisme, dan juga liberalisme. Pertanyaan pertama yang perlu diajukan adalah mengapa kita memerlukan keamanan. Pada dasarnya, manusia ingin merasa aman, maka dari itu mereka tidak ingin ada gangguan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal inilah yang membuat mereka mempunyai kepentingan yang berbeda dan juga bersifat egois. Kepentingan berbeda inilah yang membuat terjadinya conflict of interest. Hal yang sama juga terjadi pada negara, di mana karena tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi untuk mengatur mereka, maka mereka bersifat anarkis. Alhasil, dapat terjadi 2 kemungkinan, yaitu security dilemma atau arms dilemma, atau terjadinya kooperasi. Jika hal ini dijelaskan menurut teori HI adalah sebagai berikut. Teori realisme menjelaskan bahwa semua orang adalah jahat, maka dari itu mereka akan berpikir secara rasional untuk melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Menurut teori konstruktivisme, perilaku negara ataupun individu bukan merupakan akibat dari logika atau ide yang rasional, tapi terdapat pengaruh pula dari norma dan juga identitas mereka. Menurut teori liberalisme, pada dasarnya semua orang baik, dan mereka ingin dunia maju bersama-sama. Maka dari itu, mereka mengatakan bahwa akan ada banyak keuntungan yang akan mereka dapatkan jika melakukan aliansi dengan negara lain. Dalam cara negara untuk mencapai sebuah ide keamanan internasional, terdapat ends, means, dan juga way. Di mana dijelaskan bahwa dalam proses mencapai tujuan negara atau ends, mereka harus membuat sebuah strategi, yaitu means, dan juga merancang dengan efisien alat atau instrumen atau way untuk melakukan strategi tersebut. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa keamanan adalah sebuah konsep yang dipercayai oleh semua orang dan diperlukan untuk menjaga order dalam sistem dunia yang anarkis. Pada sesi kedua, saya mempelajari dengan mendalam mengenai apa itu keamanan nasional. Prioritas sebuah negara adalah untuk melindungi kepentingan nasionalnya, namun kepentingan tersebut berubah dari yang untuk melindungi masyarakat atau rakyatnya menjadi untuk melindungi konsep-konsep seperti sosial ekonomi, politik, dan juga sebagainya. Dalam menciptakan keamanan nasional yang baik, negara tidak akan selalu dapat mendelegasikan semua resource mereka dengan baik. Maka dari itu, kita harus paham mengenai komponen apa saja yang termasuk untuk mencapai keamanan nasional dan juga bisa menguraikannya sesuai kepentingannya mereka. Keamanan nasional bukan hanya merupakan sebuah isu mengenai melindungi keamanan negara dengan cara militer. Namun alangkah baiknya kita sebagai negara untuk tidak mementingkan dirinya sendiri dan berpikir lebih besar, yaitu melakukan kerjasama dalam menaati hukum internasional. Dalam menjelaskan keamanan nasional, siapa yang memiliki kekuasaan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan keamanan nasional? Setiap individu memiliki pengertian yang berbeda mengenai keamanan nasional. Ada yang bilang bahwa keamanan nasional terdiri dari keamanan sosial, ekonomi, dan juga politik. Melihat negara tidak akan selalu kaya sumber daya, maka dari itu kita harus mempunyai prioritas akan keamanan kita dengan cara mempertimbangkan dari mana asal ancaman dan seberapa besar pengaruh ancaman tersebut. Seperti itu, negara dapat mengurutkan prioritas keamanannya berdasarkan kepentingannya dalam menjaga kedaulatan negara. Hal ini dilakukan agar mereka dapat meluaskan ideologi negara mereka di panggung internasional. Pada akhirnya, seluruh strategi ini harus dirancang dengan sistematis agar negara dapat menggunakan semua alat mereka secara efisien untuk menjaga keamanan nasional. Pada sesi ketiga, saya mempelajari mengenai apa yang dimaksud dengan international order. Dunia internasional ini bersifat anarkis. Balance of power tidak akan selalu dijunjung dan juga tercapai. Terjadinya perubahan kekuasaan inilah yang menciptakan terjadinya pergantian tata kelola internasional. Terdapat beberapa teori HI yang berusaha untuk menjelaskan apa itu tata kelola internasional dan juga bagaimana perubahannya. International order dapat diartikan sebagai pola interaksi antar negara di dunia internasional, di mana ekonomi, politik, dan militer negara berpengaruh. Pola interaksi ini berubah dengan berkembangnya negara. Walaupun begitu, bukan berarti pola interaksi ini tidak dapat diprediksi. Beberapa teori HI berusaha untuk menjelaskan hal ini. Menurut teori realisme, kekuatan militer menjadi kunci utama dalam menciptakan balance of power.
di mana pembagian kekuasaan militer menjadi salah satu cara terpenting bagi negara untuk bertahan hidup. Menurut mereka, negara yang lemah pasti akan dikontrol oleh negara yang kuat. Maka dari itu tidak bisa adanya kerjasama karena mereka akan saling curiga antara satu sama lain. Menurut teori liberalisme, manusia itu baik. Maka dari itu mereka akan menciptakan tata kelola internasional dengan cara kooperasi. Walaupun begitu, ada perbedaan kepentingan politik dan juga nilai ekonomi dari mereka, tapi mereka dapat mengesampingkan itu untuk kerjasama. Bagi kaum liberalisme, aliansi itu harus dijunjung, maka mereka akan lebih untung jika melakukan kerjasama. Menurut teori institusionalisme, pola interaksi terjadi karena adanya institusi nasional. Negara akan mengikuti aturan yang dibuat oleh institusi itu. Negara juga mengerti bahwa banyak keuntungan yang dapat dicapai. Namun dalam sistem ini, sayangnya masih terjadi banyak favoritism pada negara yang kuat. Menurut teori konstruktivisme, interaksi terjadi bukan hanya karena kekuatan, tapi karena ada persamaan identitas, nilai, dan juga kepentingan. Maka dari itu, ada negara yang kuat tidak akan menyerang negara yang lemah karena bersamaan nilai. Negara juga tidak akan takut akan kekuatan pada negara lain karena mereka sama akan kepentingan. Tidak ada satu teori yang dapat menjelaskan tata kelola internasional dengan benar ataupun memprediksinya secara akurat. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dan juga perlu dianalisis untuk melihat dan menjelaskan pola interaksi negara. Namun, dengan memahami seluruh teori ini, bisa saja kita dapat melihat teori-teori tersebut untuk melengkapi teori yang lain. Dalam sesi keempat, saya mendapat penjelasan mengenai konsep keamanan menurut hubungan internasional, yang menjelaskan mengenai seberapa besar pengaruh keamanan internasional. Terdapat juga penjelasan mengenai hubungan keamanan individu dan juga nasional, tipe ancaman, dan sistem politik internasional. Dalam memahami keamanan internasional, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu keamanan individu dan negara. Keamanan individu dapat diartikan sebagai cara yang dapat dilakukan negara untuk melindungi warganya. Hal ini menjadi masalah sosial karena manusia yang tinggal bersama. Apapun yang dilakukan negara bisa menjadi ancaman bagi rakyatnya, maka negara bisa saja memproteksi tapi bisa juga mengancam mereka. Lalu ada keamanan nasional, di mana dapat diartikan sebagai cara negara untuk mengamankan dari ancaman. National security dapat diartikan sebagai kemampuan negara untuk mengamankan kepentingan nasionalnya oleh pemerintahnya, di mana perlu dilakukan dari ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Negara pada dasarnya ingin untuk memperlihatkan kekuasaan mereka di panggung internasional. Hal ini unik, di mana mereka tidak hanya mementingkan keamanan militernya, namun keamanan ekonomi dan juga politiknya. Inilah yang memicu adanya kesenjangan negara. Ada negara yang kuat seperti negara barat, dan ada negara lemah seperti negara timur. Terdapat penjelasan mengenai ancaman, di mana karakteristik ancaman akan berubah dengan munculnya ancaman baru. Maka dari itu, negara perlu beradaptasi dengan sistem ancaman ini agar mereka bisa membawa keunggulan dari negara lain. Ancaman dapat datang dari manapun, di mana sumber daya tidak akan juga tersedia selamanya. Dalam sistem politik internasional yang anarkis, negara akan egois. Hal ini menjadikan keamanan internasional sebuah hal yang kompleks. Keberadaan negara di satu lingkungan tertentu bisa saja menjadi ancaman bagi negara lain. Sistem politik internasional akan bergantung pada keamanan internasional. Keamanan negara akan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti individu, sistem anarkis, kemampuan negara untuk merespon dari ancaman itu, dan sebagainya. Tidak mungkin negara untuk membuat semua contingency plan dari setiap kemungkinan ancaman. Maka dari itu, penting untuk melihat dan memprioritaskan ancaman mana yang lebih penting dan juga menganalisis ancaman tersebut dan tingkat kekuatan negara yang melakukan ancaman tersebut. Pada sesi kelima, saya mempelajari mengenai non-traditional security. Karena tidak semua keamanan berbentuk militer saja, maka dari itu kita perlu mendalami mengenai keamanan seperti keamanan ekonomi, lingkungan, dan juga sebagainya. Kita mengenal lebih dalam mengapa ada ekspansi dari non-traditional security dan juga mengapa hal tersebut menjadi sebuah perhatian. Dalam dunia yang selalu berubah, dunia ini tidak akan selalu aman. Banyak resiko di dalamnya. Maka dari itu, keamanan menjadi akar untuk tercapai kehidupan yang baik. Semua keamanan itu diperlukan. Maka dari itu muncullah sebuah pemikiran bahwa negara yang kuat adalah negara yang aman. Keamanan tradisional memiliki celah, di mana mereka tidak dapat menjelaskan semua faktor yang menyebabkan adanya ancaman, seperti sumber daya, identitas, dan juga latar belakang historis. Itulah juga mengapa keamanan tradisional seperti secara militer tidak cukup. Perlu ditambahkan keamanan non-tradisional seperti ekonomi dan juga kerjasama regional. Isu yang dialami negara juga tidak hanya isu militer.
keamanan non-tradisional dapat dicirikan sifatnya sebagai yang non-militer, bersifat transnasional, tidak disebabkan oleh kompetisi akan balance of power, fokusnya yang digunakan untuk melindungi kesejahteraan hidup masyarakatnya, dan umumnya yang membutuhkan kerjasama. Negara memiliki sebuah kewajiban untuk melindungi wilayah dan juga penduduknya. Jika mereka tidak dapat melakukan hal tersebut, maka dunia internasional berhak untuk mengintervensi. Itulah mengapa keamanan tradisional memiliki framework, yaitu kerjasama antar negara untuk mencari akar dari ancaman, identifikasi aktor yang berperan, dan bagaimana ancaman tersebut dapat berpengaruh pada negara. Dapat disimpulkan bahwa dalam mempertahankan kedaulatan negara, keamanan tradisional lah yang digunakan. Namun tidak cukup hanya dengan mengandalkan itu saja. Keamanan non-tradisional perlu diperhatikan karena menjadi pendukung dari terjadinya keamanan tradisional. Pada sesi ke-6, saya mempelajari mengenai aktor yang berperan dalam menjaga keamanan. Pada sesi ke-6, saya mempelajari mengenai aktor yang berperan dalam menjaga keamanan negara di tengah perubahan sistem internasional pada abad ke-21. Aktor ini mempunyai agensi yang dapat mengubah struktur dunia. Sistem internasional saat ini berkembang dengan pesat, di mana berubah jauh dari teori realis pada masa Perang Dunia. Itulah mengapa terdapat banyak aktor baru yang muncul seperti MNC dan juga NGO. Terlebih dari itu, ancaman ini datang bukan hanya secara militer, namun ancaman seperti ekonomi, lingkungan, dan juga sebagainya. Perspektif baru terus dicari untuk menganalisis sistem internasional ini, termasuk dalam sektor keamanan. Sistem internasional atau pola interaksi negara dapat dianalisis dengan berbagai kacamata. Level of analysis inilah yang menjelaskan bahwa aktor berperan bukan hanya negara. Aktor seperti MNC, organisasi internasional, dan sebagainya menjadi perhatian, di mana mereka terkadang memiliki kuasa yang lebih tinggi dari negara. Perlu adanya rezim internasional seperti perjanjian atau fakta internasional untuk menjamin aktor-aktor baru ini menaati sistem internasional. Setelah Perang Dingin, ada banyak ancaman baru. Tak hanya itu, isu keamanan kontemporer sedang terjadi pada abad 21 ini dan dapat dilihat dengan munculnya transnational threats, di mana ancaman ini berasal ataupun berefek lebih dari satu negara. Itulah mengapa aktor negara maupun aktor non-negara bisa membuat sebuah aliansi untuk mengatasi ancaman tersebut. Caranya adalah dengan mengimbangi kekuasaan negara atau balancing. Bisa juga dilakukan dengan mengikuti negara besar, yaitu bandwagoning. Keamanan dapat dicapai jika tidak ada ancaman lagi bagi kepentingan sebuah aktor. Namun, cara sebuah aktor untuk mengartikan keamanan tersebut akan mempengaruhi cara mereka untuk berperilaku dalam dunia internasional. Hal ini dikarenakan konsep keamanan mulai berkembang tidak hanya mengandalkan militer saja, namun mengkonsiderasi keamanan ekonomi, lingkungan, sumber daya, dan sebagainya. Pada sesi terakhir, kami membahas mengenai perspektif setelah Perang Dingin. Lalu kenapa kita harus menjadikan bagian regional sebagai level of analysis utama? Dan apa itu Regional Security Complex Theory? Di mana teori ini bisa menjelaskan lebih dalam mengenai fenomena yang terjadi dalam HI. Setelah Perang Dingin, terdapat pergeseran fokus atau level of analysis dari yang global menjadi regional. Hal ini dikarenakan kalau secara kita melihat secara global, hal ini itu terlalu makro dan tidak bisa semuanya dilihat. Namun jika kita melihatnya secara state-centered, kita juga tidak bisa melihatnya dengan baik karena terlalu sempit. Maka dari itu kita mencari yang tengah, yaitu secara regional. Dengan itulah muncul Regional Security Complex Theory atau RSCT, yang merupakan sebuah struktur keamanan yang dikembangkan untuk membaca pola, memprediksi, dan juga membuat realita masa depan. RSC adalah sekelompok unit yang terikat sampai keamanannya itu nggak bisa dipisahkan dari satu sama lain. RSC adalah sekelompok unit yang terbentuk karena interaksi, yang menyebabkan ketergantungan mereka itu nggak merata. Walaupun mereka independen, tapi bisa saja ada kekuatan eksternal yang mempengaruhi dinamika mereka. Teori ini juga menekankan pada distribusi kekuasaan dan pola persahabatan, di mana hal ini dapat mempengaruhi proses sekuritas. RSCT menggabungkan pemahaman yang berbeda dan menekankan pada pentingnya tingkat regional dalam peran keamanan. Pemikiran ini memberi kerangka konsep pada klarifikasi keamanan dan memprediksi realitas pada masa depan keamanan yang mereka lakukan. Maka dari itu, teori RSC dapat disimpulkan menjadi satu-satunya teori yang dapat menjelaskan perubahan keamanan internasional ini secara holistik, di mana perspektif neorealis, globalis, ataupun regional tidak dapat menjelaskan hal tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.